Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 pada kesempatan ini akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Risiko Kredit pada mata kuliah Manajemen Risiko. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sri Novianti, NIM 19 203024, selaku moderator dan juga pemateri pertama. Adapun anggota kelompok saya yang lainnya yakni Tiara Agustiani Kisman, NIM 19 203008, dan juga Umul Zahira, NIM 19 203037. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi yang saya bawakan mengenai pengertian risiko kredit. Menurut Jerion, risiko kredit itu sebagai risiko yang terjadi karena kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pihak lain atau counterparty dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Sementara itu, Bank Indonesia mendefinisikan risiko kredit itu sebagai akibat dari kegagalan seorang debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Nah, berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa risiko kredit ini merupakan ketidakmampuan dari suatu perusahaan atau debitur dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo atas aturan yang telah disepakati. Jadi risiko kredit sendiri ini memiliki berbagai komponen. Bila dikombinasikan akan memberikan hak kemampuan untuk mengukur profitabilitas seorang debitur yang bisa mengalami default atau gagal bayar, serta beberapa besaran nilai yang dipulihkan apabila debitur mengalami default. Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun konsumsi, terdapat kemungkinan seorang debitur tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank karena seperti kegagalan bisnisnya atau karena debitur itu tidak mampu mengelola bisnisnya dengan baik. Baiklah, selanjutnya yaitu sumber risiko kredit. Jadi sumber-sumber dari risiko kredit ini terdapat 5 sumber, yakni yang pertama itu dari kredit. Sesuai Undang-Undang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam ini untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, bagi sebagian besar bank, kredit merupakan suatu porsi terbesar dalam komponen aset atau neraca bank, dan juga sebagai sumber risiko kredit terbesar yang dapat berdampak langsung kepada permodalan bank. Selanjutnya yang kedua yaitu surat berharga. Surat berharga secara umum didefinisikan sebagai surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain dalam suatu kewajiban dari penerbit. Nah, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal atau pasar uang. Risiko kredit ini pada surat berharga umumnya itu diindikasikan oleh peringkat atau rating surat berharga tersebut. Jika semakin tinggi peringkat surat berharga atau peringkat penerbit surat berharga, akan semakin rendah risiko kredit yang terkandung dalam surat berharga tersebut. Adapun yang ketiga yakni pembiayaan non-cash loan. Pembiayaan non-cash loan diberikan untuk pembiayaan perdagangan, trade finance, nasabah baik transaksi luar negeri maupun domestik. Pembiayaan non-cash loan ini merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan underlying transaction dan melalui dokumen-dokumen tertentu seperti wesel, invoice, promise, serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat membuktikan adanya transaksi perdagangan antara nasabah dengan pihak ketiga. Adapun yang keempat yakni penempatan interbank. Interbank call money adalah penempatan dana bank pada bank lainnya dalam mendominasikan rupiah
atau valuta asing yang dilakukan melalui pasar uang antar bank dan bersifat jangka pendek. Interbank call money umumnya ini dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas. Risiko kredit pada interbank call money merupakan akibat adanya kemungkinan bank counterparty tidak dapat melakukan pembayarannya saat jatuh tempo. Nah, di samping itu, bank kreditur juga menghadapi risiko pasar baik yang berasal dari pergerakan suku bunga maupun nilai tukar khususnya untuk penempatan dalam valuta asing. Adapun yang kelima yakni money market loan. Money market loan atau pasar uang atau market loan, tempat di mana instrumen finansial dengan likuiditas yang tinggi dan jangka waktu jatuh tempo yang relatif singkat atau jangka pendek diperdagangkan. Biasanya ini digunakan untuk pinjam-meminjam dalam jangka waktu singkat atau di bawah 1 tahun. Transaksi pasar uang sendiri ini dilakukan secara langsung atau melalui perantara atau broker. Dilihat dari jenis mata uangnya, pasar uang ini dibedakan menjadi pasar domestik serta pasar valuta asing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Sahira, NIM 19-23037, selaku pemateri kedua yang akan membahas materi mengenai kategori risiko kredit. Adapun beberapa kategori dari risiko kredit secara umum dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama berdasarkan jenis aktiva. Jadi, berdasarkan jenis aktiva terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu aktiva tetap adalah aktiva tidak harus dipakai dalam suatu siklus produksi. Kedua yaitu aktiva lancar permanen adalah sejumlah aktiva lancar yang haruslah tetap dipelihara agar operasi dan bisnis normal dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu aktiva lancar yang tidak bersifat fluktuatif adalah aktiva lancar dengan kebutuhan yang naik turun sesuai dengan perkembangan permintaan. Selanjutnya itu berdasarkan kegunaan. Berdasarkan kegunaan terbagi menjadi 2 kategori. Jadi yang pertama itu kredit investasi. Kredit ini merupakan kredit dengan jangka panjang yang digunakan untuk keperluan investasi. Kedua yaitu kredit modal kerja, di mana kredit ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja operasional sebuah perusahaan. Sedangkan berdasarkan tujuan kredit terbagi menjadi 2, yaitu kredit produktif, di mana kredit ini digunakan untuk meningkatkan volume penjualan pada usaha atau produksi dan menghasilkan atau kas demi keuntungan pemilik usaha dan untuk membayar kewajiban kredit yang ada. Kedua yaitu kredit konsumtif, di mana kredit ini digunakan untuk konsumsi dan tidak bersifat proaktif. Selanjutnya itu berdasarkan jangka waktu, di mana berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi 3, yaitu kredit jangka pendek. Di mana kredit ini memiliki jangka waktu pendek dan waktu yang paling lama 1 tahun. Kedua itu kredit jangka menengah, di mana kredit ini memiliki jangka waktu kredit paling lama antara 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga kredit jangka panjang, di mana kredit ini memiliki waktu 1 tahun, pada umumnya merupakan kredit investasi. Sedangkan berdasarkan jenis data yang diberikan terbagi atas 2, yaitu cash loan atau kredit tunai. Kredit ini yang secara langsung ditarik. Dengan kredit ini dana yang langsung dicairkan kepada nasabah. Kedua itu non-cash loan. Kredit ini merupakan kredit yang secara langsung ditarik dalam bentuk tunai, tetapi di dalamnya telah terkandung adanya suatu kesanggupan dari debitur dalam melakukan pembayaran di kemudian hari. Yang terakhir yaitu berdasarkan jenis valuta, di mana terbagi atas 2 bagian, yaitu kredit valuta rupiah. Kredit ini merupakan berupa pinjaman yang diberikan dalam mata uang rupiah yang secara umum diberikan perbankan kepada para debitur yang mengajukan
permohonan kredit. Yang kedua yaitu kredit valuta asing, di mana ini merupakan pinjaman dalam mata uang asing yang umumnya dalam bentuk USD. Selanjutnya yaitu materi penilaian risiko kredit. Jadi jenis risiko ini merupakan risiko terbesar dalam sistem perbankan Indonesia dan dapat menjadi penyebab utama bagi kegagalan bank. Risiko kredit dapat bersumber dari aktivitas bank, antara lain aktivitas penyaluran dana, baik on maupun off balance sheet. Identifikasi sumber-sumber risiko bank dilakukan pada tahap Know Your Bank atau KYB, yaitu analisis mengenai kegiatan bisnis utama bank atau Key Business Lines dan struktur neraca dan laporan laba rugi bank. Risiko kredit terbagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal bank, di mana ketiadaan kemauan membayar, terutama akibat masalah karakter debitur. Kedua yaitu ketiadaan mampu membayar, disebabkan menurunnya kondisi usaha debitur, baik akibat kesalahan pengelolaan, faktor ekonomi makro atau sektor industri tertentu. Sedangkan berdasarkan faktor internal bank, yang pertama itu konsentrasi risiko kredit dan portofolio aset. Kedua itu kelemahan sistem pengendalian dan proses manajemen risiko kredit. Tiga yaitu itikat tidak baik pengurus baik, kesenjang mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan kelayakan kredit dan penyediaan dana lainnya. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustiani Kisman dengan NIM 19 203008. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga atau pemateri terakhir akan membahas poin sumber utama risiko kredit counterparty, dan yang kedua yaitu metode umum menangani risiko kredit. Baik, langsung saja yang saya akan bahas yang pertama yaitu sumber utama risiko kredit counterparty. Berdasarkan counterparty, risiko kredit dapat dibagikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama risiko kredit pemerintah, di mana risiko kredit pemerintah di sini berhubungan dengan suatu negara yang tidak mampu membayar pokok dan bunga pinjamannya pada saat jatuh tempo, terutama pinjaman bilateral antar negara. Yang kedua yaitu risiko kredit korporat, di mana merupakan risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerbitkan surat utang, gagal bayar dari perusahaan yang telah memperoleh kredit, serta gagal bayar dari perusahaan memperoleh penyertaan modal. Selanjutnya yang ketiga yaitu risiko kredit konsumen, di mana merupakan risiko kredit yang terkait dengan ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya. Selanjutnya, sedangkan berdasarkan sumber utama dari risiko kredit terbagi menjadi 3, yakni yang pertama yaitu probability of default, di mana adalah kemungkinan debitur gagal untuk melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan. Yang kedua yaitu recovery rate, di mana adalah bagian yang dapat diterima bank apabila debitur default. Yang ketiga yaitu credit exposure, di mana adalah hal-hal yang berkaitan dengan jumlah pinjaman pada saat terjadinya default. Baik, selanjutnya yaitu metode umum menangani risiko kredit, di mana bank menggunakan sejumlah teknik kebijakan dalam mengelola kredit. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau kerugian kredit atau dikenal dengan mitigasi risiko kredit. Nah, di bawah ini adalah metode yang sering digunakan. Yang pertama yaitu metode pemeringkatan atau grading model, di mana
sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya gagal bayar atau default. Nah, cara ini memungkinkan bank untuk memastikan bahwa portofolio kredit bank tidak terkonsentrasi pada kredit berkualitas buruk yang memiliki kemungkinan gagal bayar yang tinggi. Selanjutnya yaitu yang kedua, manajemen portofolio aset, di mana bank mengukur portofolio kreditnya untuk memberikan keyakinan bahwa kredit yang diberikan tidak terlalu terkonsentrasi pada suatu industri atau wilayah geografis tertentu. Hal ini memungkinkan bank untuk melakukan diversifikasi pada portofolio kreditnya sehingga risiko terjadinya default yang bersifat sistematis bisa ditekan. Selanjutnya itu yang ketiga, sekuritasi, di mana teknik ini dikenal dengan sekuritisasi yang memungkinkan bank untuk mengurangi potensi eksposur yang tinggi pada jenis kredit tertentu yang menurut skenario bank menunjukkan tingkat resiko atau konsentrasi resiko yang paling tinggi. Selanjutnya yaitu peran angunan, di mana angunan di sini didefinisikan sebagai aktiva yang diperjanjikan debitur untuk mendapatkan kredit dan bisa diambil ahli ketika terjadinya default. Nah, angunan ini memiliki peran penting dalam kebijakan pemberian kredit yang diterapkan bank. Bentuk angunan yang paling mudah dikenali dan paling aman adalah uang tunai, sedangkan bentuk angunan yang paling umum adalah properti hunian. Baik, selanjutnya yaitu monitoring arus kas, di mana sebagai bank yang mengalami tingkat default tinggi menemukan adanya tindakan serta terhadap situasi kredit yang memburuk bisa mengurangi permasalahan secara signifikan. Nah, sehingga bank-bank tersebut menurunkan risiko kreditnya dengan membatasi eksposurnya dan memastikan bahwa nasabah bereaksi cepat terhadap keadaan yang berubah. Baik, yang terakhir yaitu manajemen pemulihan, di mana manajemen yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami default bisa menghasilkan pemulihan yang cukup besar dibandingkan tingkat kerugian. Oleh karena itu, sebagai bank menciptakan unit kerja yang secara khusus diberikan tugas untuk menangani pemulihan kredit macet sebagai bagian dari proses manajemen risiko kredit yang berkualitas tinggi. Baik, itulah pemaparan dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.